Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Gunawan Sibuan dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang moderasi beragama. Di sini ada beberapa materi, yang materinya tersebut adalah cara menghadapi perbedaan dan kontra narasi dalam Islam. Kontra narasi ini harus dilakukan ketika kita ingin berkomentar terhadap berita-berita negatif agar tidak semakin bertambah. Sasaran utama pada kontra narasi ini yaitu menggantikan ujaran kebencian atau hasutan kebencian menjadi cinta damai. Kontra narasi itu adalah kita menyikapi perbedaan dalam ajaran Islam. Menyikapi perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan yang sudah Allah tentukan di dalam kehidupan ini, yang bermakna bahwa satu perbedaan yang ada di kehidupan manusia merupakan kehendak Tuhan yang pasti terjadi dan manusia tidak mungkin dapat menghindarinya. Hal ini terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi mengenai." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat di atas menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia diciptakan memiliki keragaman. Salah satu contoh keragaman tersebut adalah perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, dan warna kulit. Selanjutnya, makna ayat di atas itu adalah petunjuk yang membuktikan bahwa perbedaan sudah menciptakan sunatullah sejak awal penciptaan langit dan bumi, termasuk juga perbedaan dalam hal berpendapat atau beropini, status sosial, perbedaan penentuan hukum, dan lain-lain. Lalu, bagaimana manusia menyikapi dan menghadapi tantangan perbedaan tersebut? Bagaimana Islam memberikan ujaran dalam hal ini? Karena tidak sedikit kita temukan manusia bertengkar hanya karena perbedaan. Di dalam Al-Quran, ujaran yang pertama dalam menyikapi perbedaan adalah manusia diperintahkan agar saling memahami dan saling mengenal. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tadi, kata yang perlu digarisbawahi pada ayat di atas adalah pada kalimat untuk saling kenal mengenal, di mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan perbedaan yang terdapat di dalam kehidupan manusia. Kalimat saling kenal mengenal ini secara umum bermakna dikarenakan adanya perbedaan. Makanya manusia dianjurkan untuk saling mengetahui hal tersebut, saling mengenal satu sama lain, lalu memahami perbedaan dengan baik. Selain itu, tidak lupa untuk saling belajar dan mempelajari, karena sejatinya perbedaan adalah agar manusia semakin belajar dan meluaskan ilmu. Inilah salah satu alasan mengapa perbedaan sering disebut rahmat, karena justru kehidupan lebih terlihat indah karena adanya keragaman. Bayangkan saja jika Allah menciptakan semua yang sama, maka kehidupan akan terlihat monoton, dan tentunya perbedaan bukan alasan untuk saling mencaci dan merendahkan satu sama lain. Selain diperintahkan untuk saling mengetahui, saling mengenal, dan saling belajar, ujaran kedua dalam hal menyikapi perbedaan adalah utamanya persatuan dan tidak berpecah belah. Hal ini terdapat dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 103, yang artinya, "Dan berpeganglah kamu semua pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyahnya bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk." Surah Ali Imran ayat 103. Ayat di atas memberikan petunjuk agar dalam menghadapi perbedaan dalam hal apapun harus mengutamakan berpegang teguh pada tali persaudaraan dan mengingat nikmatnya yang pernah menyatukan manusia ketika masa perselisihan dan peperangan yang membuat manusia akhirnya bersaudara, saling mencintai, hidup rukun dan damai. Dengan datangnya Islam, dan tali persaudaraan ini harus dipegang terus-menerus sampai kapanpun, tidak terkecuali dalam hal ini perbedaan yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran Islam yang sama sekali tidak memberi celah untuk bertengkar, saling menyalahkan dan saling mendiskriminasi hanya karena sebuah keragaman. Maka dengan ini menghasilkan sesuatu ungkapan maslahat dan kerukunan umat lebih penting. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.